マル、ちょっと離席する。Yo ya para kabare, teng mriki admin pada nyeritakan anime Yamada-kun level 99. Singkatnya, anime ini menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta kepada seseorang pria gamers yang tak sengaja ia temui di jalan. Nah, apakah hubungan mereka lancar atau tidak? Yuk kita langsung aja cuy ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Scene diawali dengan menampilkan seorang gadis yang lagi diputusin pacarnya. Pacarnya itu beralasan dirinya telah jatuh cinta ke cewek lain. Meskipun terlihat biasa saja, namun ternyata Scene berlanjut memperlihatkan gadis tadi yang sedang curhat ke bestinya. Oh ya, nama MC cewek kita yang satu ini adalah Konishita Akane. Kita panggil saja Akane. Dan bestinya bernama Maeda Momoko. Kita panggil saja Maeda. Diketahui sang mantan yang ternyata terpincut sama cewek di game online yang ia mainkan. Akane pun teringat kenangan di saat sang mantan yang mengajaknya bermain game tersebut. Mengira sang mantan cuma sekedar gamer biasa, Akane tak menduga akan tiba hari di mana dirinya mendapati sang pacar yang NTR sama cewek lain. Parahnya lagi, mantannya itu meminta untuk mengembalikan semua item langka yang pernah ia berikan sebelumnya. Maeda pun bersyukur karena bestinya itu telah putus dan kembali ke dunia jomblo kayak admin. Maeda kemudian pamit pergi kuliah dan menyarankan bestinya itu untuk berhenti murung dan masuk kelas sesegera mungkin. Di tengah kegalauan yang melanda, Akane yang belum bisa move on memutuskan untuk login ke dalam game tersebut untuk mengecek item langka yang dimaksud oleh mantannya. Nah, setelah login ke dalam game berjudul Forest of Savior, dirinya mendapati semua item yang dulu dia berikan oleh sang mantan kini telah lenyap beserta penghapusan wishlist antara mereka. Saking emosinya, Akane melampiaskan pada monster di dalam game tersebut. Di tengah sesi pelampiasan Akane, dirinya terhenti karena ada seseorang yang memanggilnya. Dan ketika menoleh, terlihat karakter mage berambut afro dengan wajah datar bagaikan lagi nahan berak. What the hell? Akane yang melihatnya pun merasa seperti mengenalnya. Dan ternyata orang itu adalah Yamada, teman satu guildnya. Singkat cerita, Akane dibuat emosi karena Yamada yang membalas chatnya sangat lama. Nyelep cuy. Dan sekalinya dibalas, jawabannya singkat banget. Nah, setelah sedikit berbincang singkat, Akane mengutarakan dirinya bukan sedang berburu, melainkan melampiaskan emosinya karena telah menjadi jomblo. Dan jawaban Yamada adalah emosi Akane pun semakin memuncak nih setelah melihat chat Yamada yang seolah mengusirnya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Nah, setelah itu Akane pun menyudahi sesi pelampiasannya. Nah, setelah tersadar, Akane merasa bersalah karena telah melampiaskan ke orang tak bersalah. Namun beginilah reaksi seorang Yamada. Bukannya tobat nih anak, Akane malah melanjutkan sesi ngatain Yamada dong. Dan menyamakan Yamada dengan mantannya yang sama-sama maniak game. Baru saja logout, Akane mendapati sebuah event penukaran voucher terbatas secara offline. Melihat hal tersebut, membuat Akane mengingat kenangan anniversary-nya bersama sang mantan. Kepesing. Akane yang awalnya tidak ingin ke sana karena takut bertemu dengan sang mantan bersama pacar barunya, namun Akane bertekad untuk move on. Akhirnya, ia memutuskan untuk berangkat ke event tersebut. Singkat cerita, Akane meminta tolong Maeda untuk menemaninya berbelanja sepulang sekuliah nanti. Nah, setelah itu, Maeda bertanya, Akane akan pergi kemana?
Akane pun memberitahu kalau dirinya akan menghadiri event offline game Forest of Savior. Mengira pastinya sudah move on, namun dugaannya itu salah karena Akane bertujuan untuk tampil secantik mungkin supaya mantannya itu menyesal karena telah memutuskannya. Kepinsing. Singkat cerita, setelah banyak perjuangan tenaga dan uang yang tak sedikit, akhirnya Akane nampak menghadiri event offline game Forest of Savior-nya. Terlihat Akane sekarang tampil sangat kawaii demi membalas dendam kepada sang mantan. Namun baru saja berjalan beberapa menit, Akane yang mendapati sang mantan tengah berjalan berdua dengan pacar barunya. Hal itu membuat Akane pun gak bisa move on lagi nih. Lalu hendak menghampiri mantannya tersebut. Namun kemudian Akane tersandung karena tak memperhatikan jalan yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Bukannya langsung bangun, nih cewek malah merantapi nasibnya dong. Dan di tengah keputusan itu, secara tiba-tiba Akane yang tadinya putus asa dan merantapi nasib bagaikan dunia akan hancur berubah total setelah mendapati pria tampan yang membantunya. Hanya dengan beberapa obrolan singkat, Akane terlalu belak-belakan tentang hidup pahitnya itu, dan ia malah mendapatkan reaksi tak berguna dari pria tampan tersebut. Akane kemudian meminta maaf dan menganggap pria itu tidak tertarik dengan topiknya. Kemudian pria tampan itu membenarkannya dong, anjir. Namun ketika dirinya mengucapkan kalimat yang tak asing bagi Akane, Akane pun auto menyadari kalau pria tersebut adalah seseorang yang ada di dalam gamenya. Rupanya Akane menebak pria tampan di hadapan itu adalah Yamada, si Afro jutek yang ia temui di dalam game. Meskipun dirinya yakin, namun karena pria itu terlihat sangat datar, Akane menjadi tidak yakin apakah tebakannya itu benar atau tidak. Tak berselang lama, mantan Akane datang sembari berteriak ke arahnya. Hal itu sontak membuat Akane menjadi salah tingkah. Namun ternyata terungkaplah Yamada adalah gamer profesional yang sangat terkenal. Mendengarnya membuat Akane mendekat dan bertanya apakah ia benar-benar seorang gamer. Dan Yamada pun membenarkan dan merasa itu kesempatan baginya. Kemudian Akane mencoba memanfaatkan situasi itu. Singkat cerita, Akane mencoba berbohong dengan berkata dirinya telah berpacaran dengan Yamada. Akan tetapi inilah pentingnya briefing cuy. Yamada tidak ingin berurusan dengan siapapun. Namun karena Akane terus memohon dan diiming-imingi dengan kupon penukaran terbatas, Yamada pun tergugah dengan tawaran itu. Melihatnya sontak saja membuat mantan Akane pun terpukul. Bukan Akanenya, melainkan karena dirinya yang telah ngefans dengan Yamada selama 3 tahun. Namun komentarnya bahkan tidak pernah dibalas satupun olehnya. Akan tetapi ketika melihat mantannya yang ditenangkan oleh pacar barunya, hal itu membuat Akane semakin tidak bisa move on, tenggelam dalam perasaannya sendiri. Dan akhirnya Akane pun berakhir minum-minum di kedai sake bota bersama dengan Yamada yang terseret dengannya. Singkat cerita, Yamada hanya bisa mengikuti sedikit pembicaraan dari Akane, di mana Akane akhirnya mengungkapkan tujuan aslinya yang ingin membuat mantannya menyesal telah memutuskannya. Akane kemudian bertanya tentang maksud dari gamer profesional. Yamada pun menjelaskan, singkatnya itu adalah orang yang bermain game dan mendapatkan cuan dari sponsor. Akane tidak begitu paham dengan dunia game, mengira Yamada dibayar oleh game Forest of Savior. Namun Yamada memberitahu kalau dirinya dibayar dari game FPS, bukan game Forest of Savior. Setelah itu Akane bertanya alasan dari Yamada yang terlalu cuek dan menyindir Yamada yang tak akan populer di kalangan wanita jika bersikap seperti itu. Yamada pun membenarkan bahwa dirinya memang tidak populer
dan bahkan dirinya tidak pernah memiliki pacar sekalipun. Sontaklah Akane tidak percaya pria setampan itu tidak punya pacar. Ya, Yamada pun menjawab bahwa dirinya tidak tertarik soal percintaan. Selain itu, dirinya tidak memahami tentang hal itu. Tak berselang lama, Akane meminta izin pergi ke toilet. Di toilet, Akane baru menyadari kakinya tergores gara-gara terjatuh tadi. Nah, setelah menyesali telah menghadiri event tersebut, nah sekarang Akane malah mendapatkan kenangan pahit karena melihat sang mantan bersama pacar barunya. Sekembalinya Akane ke meja, dirinya mendapati Yamada yang menghilang dari sana. Akane mengira Yamada telah pulang, meski dirinya seolah tidak peduli dengan hal itu. Namun secara tak diduga, ya, Yamada kemudian meminta Akane untuk duduk kembali. Dan rupanya Yamada tadi keluar untuk membeli pembalut luka. Tanpa disangka, meskipun wajahnya datar, ternyata Yamada adalah seorang yang perhatian. Kemudian Akane mengajak Yamada untuk terus minum di bar itu. Scene ditutup dengan memperlihatkan Akane yang terbangun karena mendengar suara Yamada. Akan tetapi, dirinya dibuat terkejut akan sesuatu hal. マル、ちょっと離席する。 Kisah 2. Ternyata Kanai lupa ingatan karena semalam habis mabuk berat. Sampai-sampai ia berpikir kalau mereka sedang cinta satu malam. Ya enggak lah anjir. Setelah itu, Yamada menjelaskan secara singkat kejadian yang sebenarnya. Kalau kemarin malam, ia terpaksa membawa pulang Akane. Sebab kalau ditinggal, ia merasa tidak manusiawi. Alhasil, setelah mendengar penjelasannya, Akane pun malu-malu sendiri. Lalu Yamada juga memberitahu kalau pakaiannya kemarin terkena muntahannya sendiri. Dan tadi sudah ia cuci. Sontaklah, karena semakin malu lagi. Singkat cerita, di saat mereka akan berpisah, karena mungkin mereka tidak bertemu lagi, Yamada menyuruhnya untuk jaga diri baik-baik. Dan singkat cerita lagi di apartemen. Setelah mandi dan beres-beres, Kanai baru sadar jikalau kalungnya menghilang. Nah, setelah mencari kesana kesini, tetap kalungnya tidak ketemu. Namun, ia teringat dengan Yamada, sehingga Kanai langsung cepat-cepat login ke game FOS. Namun di sana, ia hanya bertemu dengan Rurihime saja. Nah, kenapa Kanai sangat khawatir dengan kalung itu? Sebab kalung itu adalah hadiah pertama dari sang mantan. Kembali ke game, Kanai juga curhat kepada Rurihime tentang kejadian sebelum-sebelumnya. Namun tiba-tiba ada notif kalau Yamada sudah login. Namun percakapan Akane tidak digubris oleh Yamada karena terlalu fokus dengan Rurihime. Alhasil, Kanai ngechat secara pribadi. Namun Yamada menjawab tidak tahu. Kembali ke Rurihime, mereka berdua mendiskusikan tentang penyimpanan kulit mereka yang penuh. Namun saat Akane bersedia mengambilnya, tiba-tiba Yamada bilang kalau barang-barang tersebut adalah sampah. Sontaklah kata-kata itu menusuk keras di hati Akane. Dan juga mereka baru sadar kalau Akane berada di belakang mereka. Alhasil karena kata-kata tersebut, Akane pun langsung log out dari game itu. Beralih ke Yamada. Setelah bermain, ia tak sengaja menginjak sesuatu. Dan saat dilihat, ternyata itu adalah kalung yang dicari oleh Akane. Sontaklah Yamada mulai panik dan kaget. マジか。 Di sisi lain, Akane bermimpi kalau mantannya ngajak balikan. Namun ia tersadarkan oleh kenyataan yang pahit. Sehingga di hari itu ia mengajak Maeda nongkrong sekaligus curhat tentang kejadian kemarin. Nah, setelah mendengar tentang kalung pemberian mantannya yang hilang, Maeda pun menasehatinya untuk apa menyimpan barang orang yang mencapakannya. Dan juga membuktikan kalau Akane tidak move on dengan mantannya. Sontaklah kata-kata Maeda menusuk keras di hati Akane lagi. ネトゲまで始めるし全体的に重いんだよね。妻の話しないので。 Singkat cerita, Akane pun pulang.
dan di jalan ia tak sengaja berpapasan dengan Yamada. Dan terungkap sejak kejadian itu Akane belum login sama sekali ke game itu. Nah, di stasiun itu terlihat Yamada bersama dua bocah SMA yang ingin menyatakan perasaannya. Tapi Yamada malah pergi memendingkan gamenya dong. Sehingga Akane tak sengaja berteriak. Lalu Akane menghampiri Yamada untuk menjelaskan kalau kedua gadis itu sedang menyatakan perasaannya. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, Yamada memberitahu kalau ia menemukan kalungnya namun patah sebelah. Yamada pun meminta maaf atas kecerobohannya. Dan singkat cerita, setelah sampai di stasiun kota, mereka pun berpisah. Namun di sana turun hujan lebat. Yamada pun berniat menyusul Akane lagi untuk memberikannya payung. Lalu ia pun pergi begitu saja. Beralih ke apartemen, saat merendungkan kejadian sebelumnya, tiba-tiba ya, datang paket dari ibunya dong. Sehingga Akane langsung memanggil Maeda setelah pulang kerja nanti untuk mampir ke rumahnya. Dengan ekspresi marah, Maeda pun menyuruh untuk membuang semua barang-barangnya. Pada akhirnya, Akane pun harus ikhlas membuang semua barang meskipun banyak kenangan yang ada di sana. Lalu saat Maeda bertanya tentang kedua barang itu yaitu payung dan kalung, Akane teringat dengan Yamada yang pernah bilang kalau untuk lebih selektif soal ruang penyimpanan. Sehingga Akane pun berniat untuk membuang kenangan mantannya itu. Nah, setelah membuang semua sampah itu, mereka pun menuju ke bar. Dan singkat cerita, beberapa jam kemudian, tiba-tiba Akane datang ke apartemen Yamada untuk mengembalikan payungnya sambil keadaan teler. Jir, tak panggil no polisi loh. Nah, tujuan Akane ke sini selain mengembalikan payung, ia juga berterima kasih telah membantunya saat event kemarin. Mungkin tidak adanya Yamada pada waktu itu, mungkin ia akan depresi sampai saat ini. Maka dari itu, Akane sangat berterima kasih kepadanya. Namun sebelum mereka akan pergi, Yamada memberitahu kalau Rurihime sedang khawatir kepada Akane karena semenjak kejadian itu Akane belum login sama sekali. Sehingga Yamada menyuruhnya untuk login kembali. Kisah 3. Di suatu hari, Akane diajak Maeda untuk kencan buta. Namun di sana Akane malah kebelet pulang dong. Dan perkenalkan, si laki-laki itu kita sebut saja Asep. Ia berusaha mendekati Akane, namun Akane berusaha untuk menjauhinya. Kayak admin dulu. Singkat cerita, selesai dari kencan buta itu, Maeda marah-marah karena Akane terlalu asik bermain handphone pada waktu itu. Namun Akane beralasan kalau ia sedang sibuk chat-chatan dengan Rurihime, teman ceweknya di game FOS. Tapi Maeda memperingatinya kalau belum tentu itu cewek. Mungkin itu om-om yang bermain sebagai cewek kayak admin biasanya. Nah, sesampainya di rumah, Akane baru sadar dan heran kenapa ia lebih senang bermain game daripada kencan buta. Kemudian Akane mulai masuk ke dalam game FOS untuk menemui Rurihime sesuai janji yang ia rencanakan. Dan di sana terdapat Rurihime dan Yamada. Kemudian Akane mencoba menyimak percakapan mereka berdua. Sebab mereka berdua masih belum sadar kalau ia sudah login. Nah, setelah mengamati beberapa saat, Akane mulai sadar kalau mereka berdua seperti memiliki hubungan spesial. Lalu mereka berdua pun mulai sadar kalau ada Akane, sehingga Yamada langsung izin logout. Lalu Rurihime berjanji akan menelponnya nanti. Sontaklah dengan pernyataan itu, dugaan Akane benar kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Sehingga saat kuliah,
Akane ingin stalker sosial media Yamada. Namun Akane merasa itu seperti memata-matai. Kemudian saat pulang kuliah, ia tak sengaja bertemu dengan Asep kembali. Namun di situ Akane mulai lupa dengan namanya dong. Sehingga setiap pembicaraan mereka menjadi sangat absurd. 山田ね CM で見たことあるかも。ごめんって、だからずっと気持ちがモヤモヤしてる。 Lalu saat mereka berdua di stasiun, Akane tak sengaja bertemu dengan wanita sebelumnya yang sekarang menemui Yamada. Nah, setelah melihat kejadian itu, Akane mulai tidak percaya kalau Yamada tidak pernah mempunyai pacar. Lalu saat berada di rumah, tiba-tiba Akane mendapatkan SMS dari Rurihime yang memberitahu kalau game FOS sedang mengadakan kolaborasi dengan kafe. Nah, di situ Rurihime mengajak Akane untuk datang ke sana bersama-sama. Tak salah lagi, Akane mulai yakin kalau cewek mungil itu adalah Rurihime. Selain itu, Rurihime juga mengajak anggota yang lain. Tapi tujuan utama Rurihime adalah pengen ketemu langsung sama Akane. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, hari ini adalah pembukaan kafenya dan Akane sangat ingin bertemu dengan Party di dunia asli. Nah, setelah berdandan diri, Akane pun langsung berangkat ke kafe itu. Namun terlihat kalau Akane kesusahan mencari lokasinya. Makanya rek, kalau Google Map jangan kasih ke wanita, entar kesasar jongor nggak tuh. Namun tiba-tiba 私こそ 俺拾いますよ。 ya, Akane ditabrak oleh seseorang pria tampan. Dan ternyata mereka sama-sama sedang menuju ke kafe itu. Di perjalanan, pria tampan itu sangat banyak berbicara yang mengingatkan Akane dengan seseorang. Kepinsing. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sana. Lalu si mungil itu memanggil mereka berdua. Namun saat menyapa Yamada, tiba-tiba si mungil itu datang dengan tatapan tajam. Sehingga Akane merasa berbeda dengan Rurihime dunia nyata dan di dunia game. なんかゲームでの雰囲気とちょっと違うような。ちょっとエータ、誰この人。 Lalu kita dibawa flashback saat Akane tepar di dalam kamar Yamada. Di waktu itu, Yamada sedang buru-buru kembali ke rumahnya. Sebab Yamada adalah gamer FPS profesional. Lalu Yamada meminta maaf telat ke teman-temannya karena ada seorang cewek yang nginap di kamarnya. Sontaklah teman-temannya pun heboh. Namun Yamada meminta izin AFK kembali. Kemudian Yamada mencoba menyadarkan Akane kembali. Tapi tiba-tiba Akane memeluknya dan menyuruh Yamada untuk pergi dan meninggalkannya. Tapi Yamada sadar kalau itu cuma keluhan Akane kepada mantannya. Lalu setelah berhasil membuat Akane tertidur, tiba-tiba へこんでんだ。大変だな。恋愛ってのも、おとなしく朝まで寝ててくれ。 Kisah 4. Nah, terlihat di dalam kafe itu banyak sekali merchandise ataupun aksesoris dari game FOS. Dan perkenalkan, mereka berdua adalah yang berkacanya mata, ia bernama Lita, dan Pak Tua bernama Pak Komota. Terlihat mereka berdua sangat akrab sekali. Lalu Akane bertanya ke si mungil apakah dia Rurihime. Sontaklah si mungil bilang kalau ia bukan Rurihime. Sehingga Yamada pun menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan lagi nih, pria itu bernama Lita Sasaki. Dan dialah dibalik karakter Rurihime. Jir, ngohot nih anak. Atau kata lain, nekamare, yaitu seseorang cowok yang bermain sebagai cewek di dunia online. Tapi Lita menolak kalau ia disebut sebagai nekama atau ngohot. における俺と瑠璃姫は強いて言うならやはり分身でもあるみたいな。みんな音。温度差すごいから。 Kemudian perkenalkan Takezo Kamota,
dia adalah seorang petani yang belum pernah bertemu di game. Dan gadis mungil itu adalah Runa, adik Lita sekaligus model dari Ruihime. Makanya kok mirip. Dan terlihat Runa sedikit cemburu ketika melihat kedekatan Akane dengan Yamada. Nah, setelah perkenalan itu, Akane sedikit lega. Tapi ia heran kenapa Yamada bisa sedekat itu dengan Lita. Ya, alasan kenapa Yamada bermesraan dengan Lita karena ia adalah senior di tempat asalnya, sehingga ia terpaksa menuruti semua perintahnya. Selain itu, Akane sangat lega kalau Yamada tidak berbohong kalau ia tidak pernah berpacaran. Namun Runa menganggap tatapan Akane itu ia sedang jatuh cinta dengan Yamada. Kepinsing. Untungnya mulut Runa langsung dibungkam oleh kakaknya dan bilang kalau ia bersikap seperti itu hidupnya bakal sulit sekali. Lalu saat Akane melirik Yamada, Yamada juga meliriknya dong. Sehingga kesadaran Akane tiba-tiba menghilang sejenak. Alhasil ia menjatuhkan gelas yang ia pegang. Namun saat membersihkan pecahan kaca itu, Yamada menempuk tangannya dan menyuruh supaya pegawainya saja yang membersihkan pecahan itu. Sontaklah Akane salting sendiri. Namun Akane tidak bisa lari kemana-mana. Lalu Yamada izin keluar karena ingin menelpon seseorang. Gue ikut deh. Nih anak. Nah, kemudian terjadilah obrolan kecil antara mereka bertiga. Singkatnya, Pak Kamota memberitahu kalau Runa jarang login ke game FOS. Dan biasanya ia login 3 bulan sekali. Lalu kita berpindah ke Yamada. Di situ ia galau karena menganggap sikap Akane tadi seperti menjauhinya. Tapi untungnya Lita menjelaskan kalau Akane cuma merasa malu. Lah kok iso? Ya ndak tahu kok, tanya saya. Lalu Lita memuji kalau Akane di dunia asli sangat cantik. Berbeda dengan Yamada yang sama-sama memandang Akane sama seperti anak kecil. Tapi Lita memperingatkan Yamada kalau ia bersikap cuek seperti itu, maka ia tidak akan punya pacar. Lalu kita dibawa flashback ke seorang gadis yang menangis. Dan itulah kenangan terakhir Yamada bersama seorang cewek. Singkat cerita, mereka pun akan pulang. Dan terlihat nih, Runa masih jengkel dengan Akane yang selalu menempel dengan kakak dan Yamada. Di situ, ia memiliki rencana jahat untuk mengeluarkan tuh bocah dari Gluid. Kemudian mereka berdua pun pulang bersama. Di kereta, Akane mencoba membuka topik. Tapi topiknya selalu berhenti karena Yamada itu sendiri. Lalu Akane mulai sadar kalau cewek-cewek di sebelahnya mulai melirik ke arahnya. Tapi bukan ke dirinya, melainkan ke Yamada. Sehingga Akane kepikiran dengan kata-kata Runa tadi yang mengatakan bahwa ia sedang jatuh cinta dengan Yamada. Kemudian Akane bertanya, nanti malam Yamada mau makan apa? Yamada pun menjawab makan puding. Awalnya Akane tidak percaya, tapi setelah mampir ke supermarket, dia beneran dong beli puding. Lalu saat perjalanan pulang, Akane baru sadar kalau Yamada tidak bisa memasak dan ia selalu beli makanan di warung. Sehingga Akane mempunyai ide dan ia menyuruh Yamada untuk menunggu di sini 10 menit saja. 10 menit saja. 10 menit saja. Ya tahulah, 10 menit sama dengan 1 jam. 10分元気になるもんなんだな。大丈夫ですか？この大荷物。 Dan ternyata Akane pulang ke rumah untuk mengambil beberapa makanan sisa. Sebab ia ingin gizi dan vitamin Yamada terpenuhi. Kemudian ada telepon dari orang asing. Dan saat mengangkatnya ternyata itu adalah Runa. Ya, Runa menelepon Akane untuk meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Sehingga Akane pun memaafkannya. Sebab ia juga memakluminya. Lalu Runa mengajak Akane untuk mabar lagi. Dan Akane mengiyakan, tapi Sabtu depan. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, Akane pun sangat senang.
Kemudian sesampainya di rumah, Yamada melihat kalender. Apakah Sabtu depan ada acara atau tidak? Dan ternyata ia ada jadwal bimbingan belajar bersama Runa. Lalu episode kali ini pun bersambung re. Waduh, apakah mereka bertemu di sana lagi atau gimana? Yes, kita lanjut ke episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya cuy. Dadah. Waduh.